Santapan Harian Selasa 28 Mei 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayat ke-12 hingga ayatnya yang ke-25. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Engkau yang menguatkan hati kami untuk siap menerima firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 5 ayat 12-25. Banyak tanda dan mukjizat dibuat oleh rasul-rasul di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri dengan mereka. Namun, mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tikar, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Lalu mereka semua disembuhkan. Lalu mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari aliran Saduki, bertindak, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu menjebloskan mereka ke dalam penjara umum. Namun pada malam hari seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman tentang hidup baru ini kepada orang banyak." Setelah mendengar pesan itu menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Namun ketika pejabat-pejabat itu datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, "Kami mendapati penjara terkunci rapat-rapat, dan semua pengawal ada di tempatnya di depan pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka bingung tentang rasul-rasul itu dan bertanya-tanya, apa yang akan terjadi? Namun datanglah seseorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu jebloskan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Sahabat Santapan Harian, tanda dibutuhkan supaya hal-hal tertentu mudah dikenali. Mukjizat terjadi supaya orang mempercayai seorang tokoh. Para rasul dalam karya pelayanannya disertai dengan tanda dan mukjizat ini. Banyak orang menjadi percaya, dan orang-orang yang tidak bergabung pun menghormati mereka. Inilah bukti bahwa karya kerasulan mereka mendapatkan penerimaan khalayak yang baik. Dikisahkan bahwa banyak orang sakit menunggu bayangan Rasul Petrus untuk mendapatkan mukjizat kesembuhan. Orang-orang yang diganggu roh jahat pun dipulihkan dan dibebaskan dari belenggu roh jahat. Tanda dan mukjizat tidak berhenti di situ saja. Ketika para rasul dimasukkan ke dalam penjara karena iri hati imam besar dan pengikutnya, malaikat Tuhan membukakan pintu penjara. Malaikat Tuhan juga menyampaikan perintah penting supaya para rasul berdiri di bait Allah untuk memberitahukan firman kepada orang banyak. Artinya,
malaikat ini telah memberikan pertanda baik. Bait Allah sebagai tempat paling suci dapat dijadikan sebagai pijakan para rasul untuk memberitakan firman. Dan tidak ada kekuatan dari manapun yang mampu menghalanginya lagi. Hal ini terbukti ketika ada yang menyampaikan kabar kepada para imam bahwa para rasul yang dipenjarakan sedang mengajar di bait Allah. Begitulah ketika Allah telah berkehendak, halangan dan tantangan akan tersingkir atau setidaknya terlewati. Hal inilah yang dialami para rasul. Penjara yang semestinya mampu menahan mereka akhirnya dilewati juga. Inilah tanda nyata bahwa jika yang diberitakan adalah firman Tuhan, tak ada yang mampu menghalangi. Ketika manusia dengan segala pengaruh, kuasa, dan kedudukan mau menghalangi, kuasa dari Tuhan sendirilah yang turun mengatasi. Kunjungan malaikat Tuhan, selain sebagai tanda, juga menegaskan eksistensi mukjizat. Tanda dan mukjizat akan menyertai orang-orang beriman yang telah menyerahkan diri sepenuhnya. Bersandarlah sepenuhnya kepada Allah yang bekerja dalam keilahiannya di balik kelemahan manusiawi. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk bersandar kepadamu di saat hidup kami penuh dengan ketidakpastian dan kesulitan. Dalam dekapan kasih Kristus kami berteduh. Amin.